berlama-lama lagi, mari kita simak video berikut ini. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Igede Chandra Priananda, absen 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian integrasi nasional. Mari kita simak materi berikut ini. Yang pertama, pengertian integrasi nasional. Integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris atau integrate yang artinya menyatupadukan, menggabungkan, mempersatukan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi artinya pembaruan hingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Kata nasional berasal dari bahasa nasional, mempunyai arti politis dan antropologis. Yang pertama, secara politis. Integrasi nasional secara politis berarti penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk satu identitas nasional. Yang kedua, secara antropologis. Integrasi nasional secara antropologis berarti proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai satu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, integrasi nasional dapat diartikan penyatuan bagian-bagian yang berbeda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh, atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang banyak jumlahnya menjadi satu bangsa. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Putra absen 17. Di sini saya akan menjelaskan tentang syarat integrasi dan ancaman terhadap Hippolytus Budhankam. Mari kita simak videonya. Saya akan menjelaskan syarat integrasi. Adapun syarat keberhasilan suatu integrasi, yaitu anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan yang satu dengan yang lainnya. Di sini saya akan menyebutkan beberapa aspek sebagai berikut. Yang pertama, penduduk Indonesia berada di antara daerah berpenduduk padat. Dan yang kedua, ideologi Indonesia terletak antara komunisme di utara. Dan yang ketiga, demokrasi Pancasila berada di antara demokrasi rakyat dan di utara Tiongkok dan demokrasi liberal di selatan Australia. Dan juga saya akan menjelaskan tentang ancaman terhadap Hippolytus Budhankam. Ancaman terhadap negara dibedakan menjadi dua. Yang pertama, ancaman militer dan ancaman non militer. Ancaman non militer diantaranya dapat berdimensi ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Perkenalkan, nama saya Igede Wiradharma, saya absen 4. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian ancaman Hippolytus Budhankam. Oke, mari kita simak materi berikut ini. Oke, kali ini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari ancaman Hippolytus Budhankam. Yang pertama, ada ancaman di bidang ideologi. Secara umum, Indonesia menolak dengan tegas paham komunisme dan juga liberalisme. Akan tetapi, meskipun demikian, bukan berarti bangsa Indonesia terbatas dari pengaruh paham lainnya, misalnya pengaruh liberalisme. Hal ini sebagai akibat dari era globalisasi. Jika hal tersebut tidak diatasi, maka akan menjadi ancaman bagi kepribadian bangsa Indonesia yang sesungguhnya. Dan yang kedua, ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh negara tertentu dengan melakukan tekanan politik terhadap bangsa Indonesia seperti intimidasi dan provokasi. Dan yang ancaman yang berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan berupa pengerahan massa demonstrasi untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang berkuasa. Dan yang ketiga, ancaman di bidang ekonomi. Pada saat ini ekonomi suatu negara tidak bisa berdiri sendiri. Hal tersebut merupakan bukti nyata dari pengaruh globalisasi. Globalisasi perekonomian
merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Dan adapun pengaruh negatif globalisasi yang dapat menjadi ancaman kedaulatan Indonesia khususnya di bidang ekonomi. Di antaranya yang pertama, Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar negeri seiring dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Yang kedua, cepat atau lambat perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing. Yang ketiga, timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. Yang keempat, sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang. Yang kelima, memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nilu Haruda Siti, saya absen 24. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ancaman di bidang sosial budaya dan ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Yuk mari kita simak materi berikut ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu ancaman di bidang sosial. Ancaman yang berdimensi sosial budaya dapat dibedakan atas ancaman dalam negeri dan ancaman luar. Ancaman dari dalam didorong oleh isu-isu seperti kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Dan adapun ancaman dari luar timbul sebagai akibat dari pengaruh negatif. Yang pertama, munculnya gaya hidup konsumtif. Yang kedua, munculnya sifat hedonisme. Yang ketiga, adanya sikap individualisme. Dan yang keempat, munculnya gejala festeknisasi. Yang kelima, semakin memudarnya semangat gotong royong. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua yaitu ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman militer berkaitan dengan di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kebahayaan bagi semua orang. Bentuk lain dari ancaman militer yang peluang cukup tinggi adalah tindakan pelanggaran wilayah Indonesia, yaitu seperti wilayah laut, wilayah darat, dan wilayah udara. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Eka Tegar Student Nugraha, absen 6. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai ketahanan nasional dalam aspek ideologi, ekonomi, dan politik. Baiklah teman-teman, langsung saja kita simak materi berikut ini. Baiklah teman-teman, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai ketahanan dalam aspek ideologi. Ideologi merupakan salah satu sistem nilai sekaligus kebulatan ajaran yang memberikan motivasi. Ketahanan ideologi diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan ideologi bangsa Indonesia. Perwujudan ketahanan ideologi tersebut memerlukan kondisi mental bangsa yang berlandaskan keyakinan akan keberagaman ideologi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara serta berlandaskan pengamalan Pancasila secara konsisten dan berkelanjutan. Yang kedua yaitu ketahanan dalam aspek politik. Politik berasal dari kata politik yang mengandung makna kekuasaan atau pemerintahan dan atau polisi yang berarti kebijaksanaan. Ketahanan pada aspek politik diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan politik yang berisi keuletan, ketangguhan dalam menghadapi dan mengatasi berbagai ancaman, hambatan serta gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam secara langsung maupun tidak langsung untuk menjamin kelangsungan politik berbangsa dan negara RI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dan yang ketiga yaitu ketahanan dalam aspek ekonomi. Perekonomian adalah salah satu aspek kehidupan nasional yang berkaitan dengan pemulihan kebutuhan masyarakat yang meliputi produksi, distribusi, serta konsumsi barang dan jasa, dan dengan usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pembangunan ekonomi diarahkan pada mantapnya ketahanan ekonomi melalui iklim usaha yang sehat serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Niputu Aryani, absen 29. Di sini saya akan menjelaskan materi ketahanan
dalam aspek sosial budaya dan ketahanan dalam aspek pertahanan dan keamanan. Baiklah teman-teman, mari kita simak materi berikut ini. Baiklah teman-teman, pertama, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai ketahanan dalam aspek sosial budaya. Yang disebut sosial adalah pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat yang mengandung nilai-nilai kebersamaan, senasib, sepenanggungan, dan solidaritas yang merupakan unsur pemersatu. Sementara, budaya adalah sistem yang merupakan hasil cipta rasa karsa manusia yang menumbuhkan gagasan-gagasan utama yang menjadi kekuatan pendukung dalam menggerakkan kehidupan. Yang kedua yaitu ketahanan dalam aspek pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan Indonesia adalah kesemestaan daya upaya seluruh rakyat Indonesia dalam mempertahankan, dalam mengamankan negara demi kelangsungan hidup bangsa dan negara Republik Indonesia. Pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia dilaksanakan dengan menyusun, mengerahkan, dan menggerakkan seluruh potensi nasional termasuk kekuatan masyarakat di seluruh bidang kehidupan nasional secara terintegrasi dan terkoordinasi. Yang ketiga yaitu untuk mewujudkan keberhasilan ketahanan nasional, setiap warga negara Indonesia harus perlu yang pertama memiliki semangat perjuangan bangsa dalam membentuk perjuangan non-fisik yang disertai dengan keuletan dan ketangguhan tanpa kenal menyerah dan mampu mengembangkan kekuatan nasional. Yang kedua yaitu sadar dan peduli akan pengaruh-pengaruh yang timbul dalam aspek Ipolexos Budhankam. Yang ketiga yaitu ikut serta secara aktif dalam sistem pertahanan keamanan dalam pertahanan keamanan yang bertujuan untuk menggagalkan serangan dan ancaman dari kekuatan perang musuh khususnya di negara lain. Baiklah teman-teman, itulah materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Baiklah, kami tutup dengan para pesanti. Om Santi Santi Santi. Bye.